Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok era Soeharto pada tahun 1967. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, perkenalkan nama saya Muhammad Andreansa. Nama saya Novita Distianisi. Saya Nidiana Neopa. Kebijakan luar negeri merupakan suatu usaha yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan ini juga menyangkut hubungan dan interaksi antara satu negara dengan negara lain. Kebijakan luar negeri yang dianut oleh Indonesia berupa politik bebas aktif. Bebas berarti tidak terikat dengan blok barat maupun blok timur, dan juga bebas bekerja sama dengan negara manapun. Dan aktif berarti Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan perdamaian di dunia. Kebijakan luar negeri Indonesia seringkali berubah ketika berubah pula pemimpinnya. Hal ini dikarenakan berbedanya cara pandang dan keyakinan yang berbeda-beda di antara para pemimpin. Seperti halnya perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi pada era Soeharto dan Soekarno. Salah satunya perubahan kebijakan luar negeri dengan Tiongkok. Pada era Soekarno menjadikan Tiongkok sebagai inspirasi dalam membuat kebijakan atau dasar-dasar politik Indonesia. Sedangkan pada masa Soeharto menganggap Tiongkok sebagai sebuah ancaman karena adanya peristiwa G30 SPKI. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan daripada rekan saya tadi. Jadi dalam kasus ini kami mengambil dua teori, yaitu teori persepsi dan juga teori birokrasi politik. Yang dimana teori persepsi ini merupakan teori yang digagaskan oleh Hoffy, yang mana menjelaskan bahwasanya kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara itu merupakan hasil daripada persepsi pemimpin yang dipengaruhi oleh sistem keyakinan, yaitu berupa fakta dan juga nilai. Nah, fakta di sini berarti mengenai citra ya apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi. Sedangkan nilai di sini berarti tentang apa yang seharusnya itu terjadi. Jadi melalui fakta tadi individu itu membentuk suatu persepsi yang dimana bahwasanya pemimpin negara itu pemimpin negara berpengaruh sebagai pengambilan keputusan, sedangkan nilai tadi berfungsi sebagai acuan ataupun panduan dalam pengambilan keputusan. Untuk itulah teori persepsi ini sangat relevan dengan kasus yang kami kaji, yang dimana di sini Soeharto melalui persepsinya melihat bahwasannya Tiongkok ini sebagai ancaman bagi keamanan Indonesia. Kemudian teori yang kedua yaitu teori birokrasi politik. Jadi teori birokrasi politik ini ialah teori yang beranggapan bahwasanya hasil kebijakan pemerintah diperoleh dari permainan atau tawar-menawar daripada sekelompok kecil aktor pemerintahan, yang mana aktor pemerintahan ini memiliki posisi tinggi di pemerintahannya, yang kemudian aktor-aktor kecil ini lebih mementingkan atau mengejar kebijakan-kebijakan yang dinilai menguntungkan bagi mereka. Baiklah, masuk pada bagian pembahasan. Di sini kami mengambil kasus mengenai perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap hubungan diplomatik Tiongkok era Soeharto pada tahun 1967. Indonesia dan Tiongkok sudah menjalin hubungan semenjak tahun 1950 di bawah pimpinan Presiden Soekarno, yang mana ini ditandai dengan dikirimnya Arnold Monanuntuh pada tahun 1953 sebagai perwakilan duta besar pertama ke Tiongkok. Selanjutnya, Tiongkok kemudian mengirim Huang Chen sebagai perwakilan duta besar daripada Tiongkok ke Jakarta. Selanjutnya, pada tahun 1956, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Nah, hal ini menjadi pertanda bahwasanya hubungan antara Tiongkok dan Indonesia ini sudah semakin dekat. Kemudian pada tahun 1957, perdagangan kedua negara ini mengalami peningkatan, yang mana mereka di sini mulai menjalin hubungan
hubungan saling mendukung dan bekerja sama dalam berbagai macam urusan internasional. Salah satunya yaitu dengan bekerja sama di bidang karet, yang dimana di sini Indonesia sebagai pengekspor karet ke Tiongkok. Dalam menjalani hubungan diplomatik dengan Tiongkok, di sini Soekarno memanfaatkan Tiongkok sebagai sumber inspirasinya untuk membuat perubahan-perubahan mendasar untuk sistem politik pemerintahan di Indonesia, yakni salah satunya berupa rasionalisasi yang penting bagi pendirian demokrasi terpimpin di tahun 1959. Jadi apabila kita lihat di sini, hubungan antara Indonesia dan Tiongkok sangatlah baik, yang dimana di sini Soekarno sudah banyak melakukan kerjasama dengan Tiongkok, mulai dari bidang ekonomi maupun politik dan bidang-bidang lainnya. Namun pada saat berakhirnya kepemimpinan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin Indonesia pada tahun 1967, arah kebijakan dan juga prinsip luar negeri Indonesia itu mengalami perubahan. Pada masa pemerintahan Soeharto, arah kebijakan dan juga prinsip politik luar negeri Indonesia lebih berorientasi kepada upaya untuk mencapai stabilitas keamanan dan juga pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada saat itu kondisi stabilitas politik dan juga krisis ekonomi terjadi di Indonesia. Hal itulah yang akhirnya membuat Soekarno untuk mengangkat Indonesia daripada krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Untuk itulah Soekarno mengambil kebijakan, yakni dengan menumpas PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang mana dianggap oleh Soeharto sebagai instabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Soekarno antara lain untuk agar stabilitas ekonomi di Indonesia tadi tercapai, dan juga politik Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno ini mengalami perubahan orientasi, yang dimana pada pemerintahan Soekarno itu lebih kepada blok timur, dan pada pemerintahan Soeharto ini lebih kepada blok barat, yakni dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara barat seperti Inggris dan juga Amerika Serikat di bidang ekonomi. Hal ini dilakukan antara lain untuk mencapai stabilitas ekonomi Indonesia pada saat itu. Teman-teman, di sini saya akan menganalisis kasus mengenai perubahan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap hubungan diplomatik Tiongkok pada era Soeharto. Jadi pada awalnya pergantian kekuasaan pada tahun 1966 dari Soekarno ke Soeharto ini pasti akan menimbulkan beberapa pengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia. Soeharto di depan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, itu beliau mengatakan bahwa untuk menstabilkan politik dan ekonomi Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri itu harus adanya keputusan untuk membubarkan PKI. Nah, dengan adanya pernyataan tersebut tentunya akan berdampak buruk pada hubungan Indonesia dengan negara-negara blok komunis. Terus Soeharto juga setelah itu menerapkan kebijakan yang namanya Good Neighborhood Policy melalui ASEAN, serta lebih cenderung berkepihakan ke barat. Nah, hal ini tentu akan menimbulkan dampak buruk bagi Indonesia sendiri terhadap hubungan antara negara-negara blok komunis tersebut. Dari adanya peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Soeharto ini meskipun di masa jabatannya Indonesia menganut politik bebas aktif, namun pada nyatanya itu Indonesia masih berpihak ke kiri-kirian. Nah, hal ini juga dirasakan bahwa adanya keterlibatan Tiongkok terhadap gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tadi. Nah, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, dengan Tiongkok memberikan bantuan atau pinjaman baik dalam persiapan terhadap gerakan atau peristiwa 30 SPKI tersebut. Nah, hal ini tentu menjadi ancaman bagi Indonesia karena keterlibatan oleh Tiongkok tersebut. Nah, oleh karena itu
faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu menyebabkan adanya tindakan oleh Soeharto untuk membekukan hubungan diplomatik Tiongkok dengan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya keterlibatan Tiongkok ini terhadap gerakan 30 SPKI masih tidak jelas dalam kudeta tersebut, sehingga kami di sini memaparkan terdapat dua perspektif mengapa keterlibatan Tiongkok terhadap G30 SPKI itu masih tidak jelas. Jadi yang pertama itu adanya persetujuan Tiongkok terhadap kudeta dan memasok persenjataan di luar sepengetahuan militer Indonesia. Nah, para pejabat Tiongkok itu menguasai kudeta selama 6 jam dan memberikan daftar jenderal Indonesia yang akan dibunuh. Nah, jadi kelompok medis Tiongkok itu yang didatangkan dari Beijing memberikan informasi kepada DN Aidit selaku Ketua PKI mengenai kondisi kesehatan Soekarno yang parah, sehingga ini mendorong PKI untuk melakukan kudeta yang gagal. Nah, menurut laporan CIA juga itu tidak ada bukti yang kuat tentang keberadaan Tiongkok di balik kudeta tersebut. Namun laporan tersebut itu juga menyatakan bahwa sewaktu DN Aidit itu berkunjung ke Tiongkok ternyata hampir bersamaan dengan persiapan G30 SPKI tersebut. Hal ini menjadi bukti bahwa Tiongkok itu memiliki inspirasi terhadap terjadinya kudeta di Indonesia. Jadi yang kedua perspektif mengapa keterlibatan Tiongkok masih tidak jelas dalam kudeta tersebut, yakni terdapat pandangan bahwa Tiongkok itu tidak menyetujui terhadap kudeta pertama yang telah saya sebutkan tadi. Namun ternyata terdapat sejumlah bukti bahwasanya senjata Tiongkok yang dikirim ke Indonesia secara diam-diam tadi itu memberikan kesan terhadap Indonesia bahwa Tiongkok itu tidak ikut terlibat. Adanya pembekuan hubungan diplomatik Tiongkok terhadap diplomat Tiongkok yang dilakukan Indonesia ini khusus yang dilakukan Soeharto, maksud saya itu sangatlah aneh. Nah, jadi dalam kasus ini kita harus mengetahui bahwa Soeharto ini memiliki keyakinan fanatik dengan adat budaya Jawa, konsektur, Edis Pisking, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya Soeharto ini sewaktu kecil itu memiliki guru spiritual. Nah, jadi guru spiritualnya itu bernama Mbah Kromo dan Kiai Daryatmo. Nah, jadi itu merupakan mereka itu adalah guru spiritual dari Soeharto. Nah, jadi sewaktu kecil Soeharto itu mempelajari sejarah-sejarah tentang antara Jawa dan Tiongkok, yaitu pada abad ke-14, yakni bangsa Mongol yang ingin menginvasi Jawa. Nah, dari pemahaman itulah sehingga membuat Soeharto itu memiliki sifat yang agresif terhadap Tiongkok, dan juga menurut Soeharto Tiongkok itu adalah salah satu ancaman bagi Indonesia itu sendiri, karena Soeharto memiliki persepsi bahwa Tiongkok itu berbahaya bagi Indonesia. Dari kasus ini dapat dianalisis berdasarkan teori persepsi dan teori birokrasi politik. Jadi kedua teori ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara yang dalam hal ini itu Presiden Soeharto. Nah, jadi adanya suatu doktrin dari guru spiritualnya Soeharto ini menyebabkan ia memiliki persepsi bahwa Tiongkok itu akan menjadi ancaman bagi Indonesia ketika dia menjadi penguasa di Indonesia. Nah, dengan adanya persepsi tersebut itu membuat Soeharto mengambil tindakan dengan membuat kebijakan tentang adanya pembekuan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah adanya perubahan pada era Soekarno ke era Soeharto mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Dalam analisis kasus ini, adanya pembekuan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok yang dilakukan Soeharto ternyata dilatar belakangi oleh persepsi atau pemikiran Soeharto sendiri tentang Tiongkok. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan yang dianut dan guru spiritual Soeharto yang dibentuk oleh adat budaya Jawa. Selain itu, adanya peristiwa gerakan 30 September PKI atau biasa dikenal dengan gerakan G30 SPKI juga membuat Soeharto berpikiran bahwa Indonesia harus menghindari hubungan atau interaksi dengan Tiongkok dan menganggap Tiongkok sebagai ancaman Indonesia. Oleh karena itu, dari analisis kasus ini dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan pemimpin negara atau Soeharto dapat mempengaruhi suatu kebijakan politik luar negeri di dalam suatu negara.
Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham atau kurang dimengerti, silahkan bertanya di kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.